Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Shalom FFA Gemei Metro, haleluya. Dan Bapak Ibu juga yang menyaksikan live streaming ini dimanapun berada, kami menyapa Shalom. Saya percaya malam hari ini kita telah mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini, amin. Bahwa kita percaya Yesus kita ajaib, amin. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mencari wajah-Mu. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, mazmur kami malam hari ini. Kabar acara Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ini doa kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu dari awal Bapak Ibu jadi katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Ya Tuhan, kami butuhkan hari-hari ini kami butuhkan sentuhan tangan. Menyentuh setiap kehidupan kami. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
sebab kami butuh setiap sentuhan kasih-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
kami percayai dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu ini mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa di live streaming FA kita pada malam hari yang indah ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan jikalau malam ini kita bisa bertemu walaupun secara live streaming, dan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebelumnya, malam ini kita mau membagi berkat atau sharing firman Tuhan bersama Bapak Zakaria Ginting sebagai Ketua Wilayah 2 dan juga sebagai Ketua FA Patumba 2, dan juga didampingi dengan Ibu Lina Borutauro sebagai Ketua FA Marindal. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, Ketua-ketua FA, Ketua Wilayah yang sudah menjalankan ibadah FA-nya pada Jumat kemarin. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan selalu memimpin seluruh umatnya yang haus dan lapar, yang rindu beribadah kepada Tuhan. Dan juga yang masih belum berani, yang masih takut, kami tetap memberikan kesempatan untuk tetap mengikuti ibadah FA lewat live streaming. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membahas atau berdiskusi tentang menghormati kasih karunia Tuhan. Jadi kita mengambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Nah, kalau kita berbicara dengan kasih karunia Pak Ginting, ini pengertiannya secara apa ini Pak ya? Kasih karunia, iya. Kalau kita bercerita tentang kasih karunia, sering orang berpikir kasih karunia ini adalah hasil jeripayah dia sendiri, hasil kekuatannya untuk menerima kasih karunia. Tetapi di dalam Alkitab mencatat kasih karunia itu diterima dengan cuma-cuma, Pak. Ya. Jadi kasih karunia itu tidak bisa kita terima jikalau kita tidak menerima Tuhan sebagai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika kita menerima kasih karunia itu, jadi kita wajib menghormati kasih karunia melalui ya kehidupan kita. Ya, kehidupan kita dalam segi hal, ya bagaimanakah cara kita menghormati Tuhan? Ya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, misalnya salah satu contoh kecilnya itu adalah mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur itu adalah salah satu ya kita menghormati ataupun menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkannya bagi kita setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan kepada anak-anak Tuhan, bahkan ke seluruh dunia. Kasih karunia itu dicurahkan. Tetapi yang sering terjadi bahwa dunia tidak mengakui kasih karunia. Dianggapnya ya kasih karunia itu ya bisa dia terima karena kekuatannya, karena kepandaiannya, karena kepintarannya. Tetapi Alkitab berbicara kasih karunia itu diterima secara cuma-cuma. Ya bukan hasil jeripayah kita, bukan hasil karena banyak uang kita, tetapi semuanya kasih karunia Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, salah satu contohnya jikalau Bapak sampaikan kepada jemaat Tuhan, Bapak bilang tadi itu hasil dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, Pak. Jadi salah satu contohnya yang menyangkut tentang cuma-cuma ini kira-kira apa itu Pak yang merupakan? Iya. Kalau cara cuma-cuma kita bisa juga baca ya di Alkitab itu, karena
Tuhan sudah mengaruniakan anak yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh kehidupan yang kekal, tidak binasa. Hanya percaya dan lakukan perintah Tuhan, ya, kita sudah bisa menerima. Itulah salah satu contohnya bukti kasih karunia Tuhan kita terima secara cuma-cuma. Oke, berarti secara garis besarnya itu Pak, berarti keselamatan kita gitu ya, Pak. Berarti ya kita diselamatkan itu bukan hasil kerjaan kita, bukan hasil usaha kita gitu Pak. Berarti itu hasil kebenaran atau anugerah Tuhan gitu. Tuhan. Berarti itulah kasih karunia Tuhan ya Pak ya. Oke, puji Tuhan Pak. Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Boleh kita baca bersama-sama yang ada di rumah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, ini aku mau bertanya satu sama Ibu Lina. Tadi disinggung di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini di dalam pengertian sia-sia ini kira-kira apa Ibu ya? Pengertiannya sia-sia itu kita tidak mempergunakan kasih karunia yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Iya. Contohnya Tuhan sudah memberikan itu kan dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi kita tidak menyalurkan kepada orang lain kabar berita baik itu. Jadi kasih karunia apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu ya harus kita salurkan kepada teman-teman kita, jemaat-jemaat. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita aja sudah diberikan berupa kasih karunia yang begitu besar. Sehingga dia mengorbankan segalanya bagi kita. Masa kita sih nggak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain? Seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah kalau kita membandingkan Bu ya, kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, ini sangat menarik sekali ya Bu. Bahwasanya ketika kita mengalami yang namanya sukacita, maka kasih karunia Tuhan itu mungkin bisa kita jaga ya Bu ya. Mungkin bisa kita pelihara. Tetapi ini seluruh dunia ini Bu yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah bagaimana bisa orang lain juga bisa menjaga atau ya membuat kasih karunia Tuhan itu yang mereka alami supaya jangan sia-sia. Kalau seperti itu, jadi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Masa-masa pandemik ini ya bukan hanya kita sendiri sih yang mengalami, bahkan dunia juga mengalami hal pandemik. Tetapi satu pengharapan yang harus kita buat, komitmen dalam diri kita, bahwa kita harus terconnecting, maksudnya connect dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, harus kita terhubung dengan Tuhan. Contoh salah satunya supaya kita juga tidak menjadi hambar, ya tetap kita bangun hubungan mesbah. Mesbah keluarga itu, mesbah di diri kita sendiri, bahkan mesbah di keluarga. Sehingga nyambung gitu loh Pak. Jadi tidak sia-sia yang Tuhan berikan kepada kita itu padam, jangan padam. Jadi harus menyala-nyala, roh kita itu juga harus bangkit, harus maju kita. Walaupun situasi apapun saat ini dalam masa-masa pandemik ini, tetapi kita harus bisa melangkah, jangan kita stuck di situ aja. Tetap bagaimana kita dulunya menerima kasih karunia itu, ya saat ini juga harus kita salurkan seperti itu. Jadi bukan berarti karena masa-masa sekarang ini memang sukar sehingga kemalasan kita, pengetahuan yang sudah kita dapat kita padamkan gitu Pak. Jadi berarti tetap juga berfungsi roh itu gitu loh. Nah boleh Ibu himbau kepada seluruh jemaat Metro Bu, kepada anggota-anggota FA Metro, kira-kira supaya mereka juga terbangunkan Bu ya. Apalagi saat-saat sekarang ini ya kalau kita memperhatikan 80%
Ya jemaat Tuhan bukan hanya di Metro saja Bu ya. Semua masih mengalami yang namanya akibat daripada COVID-19 ini. Mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi yang merupakan pertanyaan kepada kita sekarang ini. Ya kan, tapi kalau pergi kerja pagi hari pulang sore. Kalau mencari nafkah tidak takut. Tapi kenapa ya? Di dalam Tuhan masih ada yang mengalami ketakutan. Bisa Ibu himbau kepada seluruh jemaat Tuhan Bu. Ya silakan Bu. Sambil sapa dulu Bu. Ya semua anggota FA yang atau FA yang lain juga. Ya, salam bagi kita jemaat Metro yang ada di wilayah Medan ini. Kita bersyukur buat Tuhan ya. Masih Tuhan berikan bagi kita kekuatan bahkan kesehatan. Himbauan daripada kita untuk teman-teman yang ada di FA tetap maju di dalam Tuhan. Jangan di dalam pandemi ini lebih besar ketakutan kita daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jika takut yang muncul di dalam kehidupan kita sehingga itu yang membayangi, menghantui di dalam diri kita sehingga kita tidak bisa maju. Jadi harapan kita sebagai kita jemaat Tuhan, bangkitkan iman dan kepercayaan kita. Roh kita itu tetap harus terkoneksi, menyala-nyala kepada Tuhan sehingga apapun tantangan di dalam pandemik ini tetap biar semua kendali Tuhan. Jangan kemauan kita, tetapi kemauan Tuhanlah yang jadi. Amen. Tapi kalau saya rasa kalau untuk Tuhan itu sih apapun pekerjaan Tuhan yang diberikan bagi kita, kita lakukan. Ya orang untuk pekerjaan Tuhan kok, bukan pekerjaan kita gitu loh Pak. Puji jadi Tuhan. tetap ya Tuhan itu pasti menyertai, itu aja kita punya niat hati yang baik gitu. Amin. Iya gitu Pak. Oke, puji Tuhan. Ya, oke. Kalau juga Pak Ginting, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam ayat yang kedua tadi Pak, bahwasanya sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Kira-kira menurut Bapak maksudnya gimana ini Pak ya? Hari ini, iya kan? Hari ini. Kalau misalkan dia katakan hari ini berarti ya hari ini juga kan? Jadi gimana kelanjutannya? Tentang firman Tuhan ini Pak, pada hari aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah hari itu. Nah gimana tanggapan Bapak di dalam ayat firman Tuhan ini Pak? Dan tentang ya kejadian-kejadian yang dialami oleh bangsa kita. Jangan usah dulu kita sebut bangsa lain, bangsa kita dulu loh Pak ya. Karena kita ada di bangsa Indonesia bukan di negara lain Pak. Atau Bapak ada di negara mana ini Pak? Sama negara kita. Wah ya gitu ya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Atau mungkin bisa sapa dulu Pak. Ya terutama anggota FA wilayah Bapak Patumba, Tanjung Rawa boleh juga Pak. Oke, terima kasih Pak. Shalom bagi semua jemaat Metro, ya bahkan juga semua anggota-anggota FA yang ada tergabung di GBI Metro, ya terlebih juga saya sapa juga FA Patumbak 2, ya pada malam hari ini kita percaya Tuhan senantiasa terus memberkati kita, menolong kita dalam segala hal, dalam segala tindak laku kita Tuhan pasti tetap menyertai kita. Buktinya dari kita di laut oleh Tuhan, ya kita patut bersyukur dan kita juga berada dalam posisi memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini di dalam FA di GBI Metro. Ya, menurut saya Pak tentang firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi, sini jelas dikatakan tadi sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Di sini pada waktu Tuhan berkenan. Ya tadi memang ujungnya dibilang tadi pada hari, pada waktu berkenan. Berarti pada waktu berkenan. Tetapi ada juga waktunya tidak berkenan. Tuhan itu menolong kita. Salah satu contohnya di waktu kapan itu Pak ya? Ya, ini menarik sekali. Pada waktu aku berkenan. Mungkin ini di waktu mana Tuhan berkenan dan di waktu mana juga kira-kira Tuhan tidak berkenan. Yang membuat Tuhan tidak berkenan ataupun waktu Tuhan berkenan itu sebenarnya bukan Tuhannya. Tetapi bagaimana konsep pemikiran kita. Karena kan kadang kita mungkin orang berdoa.
Iya, berdoa, Tuhan tolong jauhkan ini ataupun beri aku jalan. Tetapi Tuhan belum menjawab. Berarti bahwa Tuhan bukan Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan tetapi tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena yang dia minta di dalam doa itu sebenarnya untuk keinginan pribadinya, keinginan dagingnya, bukan keinginan Tuhan. Tetapi kalau keinginan Tuhan, pasti kita bisa mengucap syukur bahwa walaupun doa-doa kita, walaupun usaha kita belum dijawab Tuhan, belum berjalan sesuai dengan kehendak kita, ya kita tetap setia. Kita tetap setia mengikut Tuhan, ya. Karena walaupun belum dijawab, belum tentu Tuhan tidak menjawab. Tetapi mungkin di balik ini Tuhan proses kita. Amin. Proses itu ya seperti ya kalau proses kita cerita tentang proses itu tidak enak ya kalau kita dengar cerita tentang proses, karena Tuhan memproses kita ya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk kita bisa menghadapi ya Tuhan berkenan atau tidak ini konsepnya ada di kita. Hanya dua, kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin Tuhan pasti jawab. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah bagi kita, ya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, ya waktu Tuhan itu mungkin bagi dia nomor 2. Tetapi ya dalam pribadi saya, ya dalam hal kita masuk ke dalam pandemi COVID-19 ini, ya kadang orang berpikir di dalam masa-masa ini, itulah tantangan yang sangat besar. Tapi ya saya berpikir bukan inilah tantangan terbesar itu ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, itulah salah satu tantangan yang terbesar bagi pribadi saya ketika kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi banyakkan orang di luar ya ataupun orang dunia ini dia berpatokan kepada membesar-besarkan kejadian yang ada di bangsa kita ini. Jangan kita jauh-jauh dulu Pak ya, nanti Betul. bangsa orang. Kita bangsa di Indonesia dulu. Masih ada di sini kita di bangsa Indonesia. Orang berpikir ya, ini adalah tantangan yang sangat besar. Tetapi ya pribadi saya tantangan yang sangat besar kita tidak mempercayai kuasanya Tuhan. Itu. Jadi ada orang berkata juga Bapak ya, mungkin di dalam masa-masa ini dia udah bisa, dia bisa membayar ataupun melunasi segala utang-utangnya. Ada juga yang di dalam pandemi ini anjlok ekonominya. Tetapi ya bagi saya ya pribadi ya saya juga menyampaikan kepada seluruh jemaat, ketika kita berjaga-jaga seperti firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis mengaum-ngaum ya seperti iblis ya seperti harimau mengaum itu singa yang mengaum. Ya, jadi ketika kita mempersiapkan hati kita, ketika kita mempersiapkan iman kita, apapun yang kita hadapi ke depan, apapun tantangan itu, kita sudah bisa menghadapinya. Jangan karena COVID-19 ini sangat mudah menyebar. Ya ketakutan kita luar biasa. Memang ketakutan itu memang dari daging, memang betul. Nggak mungkin kita nggak takut. Tetapi apakah ketakutan kita itu kita kedepankan atau apakah kita takut kepada Tuhan, Sang Pemberi kuasa itu. Jadi dalam kehidupan kita, apapun tantangan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, ketika kita mempersiapkan kita, ya waktu sebelum pandemi kita bersiap, kita siapkan, kita rajin menyembah Tuhan, kita rajin memuji mulakan, kita rajin membaca firman Tuhan. Ketika pandemi datang, pasti kita, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan pasti berikan jalan keluar ketika pandemi ini datang. Jadi dalam firman Tuhan juga berkata di Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kekuatan kita hanya kepada Tuhan, bukan kekuatan kita seperti kasih karunia tadi, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena cuma-cuma Tuhan berikan bagi kita. Jadi dibilang tadi sini Pak, pada waktu berkenan ya itu waktunya Tuhan. Pada hari ini, ketika kita memuji Tuhan, disitulah Tuhan berkenan di dalam kehidupan gitu, kita. Pak ya. Kalau besok kita memuji Tuhan, ya besok juga itu tak berkenan. Berarti pada hari itu juga, pada hari itu juga. Puji Iya, Tuhan. jadi karena rahmat Tuhan baru setiap pagi, Pak. Amin, amin. Itu saja, Pak. Oke, menarik sekali Pak Ginting. Tadi dikatakan di ayat yang pertama itu, kembali ke ayat pertama dulu kita Pak ya. Bahwasanya Rasul Paulus menasehatkan ya jemaat di Korintus pada waktu itu. Dia berkata, saudara-saudara, aku menasehatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan, membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, kira-kira di dalam pengertian kita Pak, dalam pengertian Bapak sendirilah dulu, sia-sia.
Jadi kalau misalkan sekarang ini, kalau kita memperhatikan jemaat kita atau jemaat yang lain, iya kan, lebih banyak mempergunakan waktu untuk hal-hal yang lain daripada mengambil waktu bersaat teduh kepada Tuhan, atau daripada mengambil waktu untuk membangun mezbah kepada Tuhan di keluarga, atau ya di dalam 2 minggu ini kita sudah membuka istilahnya namanya live streaming, atau membuka ibadah langsung, ibadah Eva, lalu ogah mereka lebih menguasai lebih dikuasai kehidupan mereka dengan ketakutan dengan COVID-19. Tetapi kalau kita melihat ya lalu lalang orang ya tidak ada ketakutan loh Pak. Jadi gimana kira-kira perbedaannya atau arti daripada sia-sia ini? Jikalau seperti itu gimana ya ujungnya? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Iya. Menurut saya Pak, kata tadi dibilang tadi sia-sia, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Iya. Ya, kembali kepada pribadi kita masing-masing Pak. Kembali kepada pribadi kita. Makanya saya bilang tadi kasih karunia itu diterima dengan cuma-cuma. Berarti ketika kita mengedepankan kegiatan kita kegiatan kita yang lain daripada memuji memuliakan nama Tuhan, itu salah satu ya mungkin saya bukan menuduh, salah satu tidak menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan dulu kita kepada pengerja, kepada jemaat dulu, ataupun kepada anak-anak Tuhan yang lainnya. Karena tadi Bapak bilang lebih banyak waktunya di luar. Ya memang betul lebih banyak waktunya di luar, tetapi dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi ada juga, walaupun dia sibuk bekerja Pak, tetapi di dalam kesibukannya dia tetap mengucap syukur. Yang berdoa itu kan bukan mesti harus tutup mata, masuk kamar, tutup pintu. Tetapi di dalam berdoa itu kan kita juga bisa berdoa dalam hati ketika kita mengerjakan segala aktivitas kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan, mensyukuri Tuhan. Itu bukti kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma. Jadi kita hargai itu dan miliki kerendahan hati. Amen. Ya, kalau tidak ada kerendahan hati, tidak akan mungkin kita bisa menghargai ataupun menghargai kasih karunia Tuhan yang berikan bagi kita pribadi. Jadi bagi orang-orang yang lalu lalang sana, ya belum juga bisa kita pastikan dia tidak dia tidak beribadah kepada Tuhan ataupun menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya kita tidak bisa juga memvonis, tetapi intinya kepada pribadi kita. Walaupun makanya kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang. Ya, katakan orang ya, perkataan orang bisa aja membuat kita makin takut. Perkataan orang bisa membuat kita semakin terpuruk. Tetapi kita mendengar perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Ya. Kalau himbauan Bapak kepada jemaat Tuhan atau kepada seluruh anggota Eva kira-kira apa Pak? Coba Bapak himbau dulu. Mungkin saya juga mau menghimbau kepada seluruh jemaat ya, ketika pandemi Covid ini masih berjalan ya, jangan kendor imannya, tapi tetap maju, tetap kuat seperti di dalam Filipi tadi, Filipi 4 ayat 13 tadi, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di dalam kehidupan kita ini, mari apapun yang kita hadapi itu, jangan kita membesar-besarkan masalah itu. Ya, ketika kita membesar-besarkan masalah itu, maka masalah yang kita hadapi tidak akan ada titik temunya, tetapi kita akan tetap menemui jalan buntu. Jadi di dalam keseharian kita, ya untuk kita bisa menikmati kasih karunia yang diberikan Tuhan, mari mulai kita jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita bangun mezbah kita di rumah-rumah, karena Tuhan menginginkan itu, menginginkan mezbah-mezbah terbangun di rumah-rumah. Kalau di gereja hanya satu mezbah, tetapi kalau di rumah, berapa jemaat yang ada di GBI Metro aja dulu, ya pasti sudah sebesar itu, sebanyak itu juga mezbah terbangun di rumah ketika kita melakukannya. Jadi saya himbau juga buat setiap jemaat yang tergabung di dalam GBI Metro, mari tetap kita fokus kepada firman Tuhan, jangan kita fokus kepada masalah kita. Karena ketika kita fokus kepada masalah kita akan dengan sendirinya tidak akan menghargai kasih karunia Tuhan, karena kita tidak akan beribadah, kita akan selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang dilanda oleh dunia ini. Jadi di dalam keseharian kita tetaplah bersyukur, karena ketika kita bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita bersyukur kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi saya himbau lagi kepada seluruh jemaat,
mari tetap kuat, tangguh di dalam iman, kerjakan kasih keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi di dalam pandemi ini, ya mari kita jangan terlalu was-was ya, tetapi memang waspada wajib. Karena kalau ada juga yang gini juga Pak ya, sedikit. Iya, silakan. Ada memang sedikit orang ini karena dia menggebu-gebu kali ya, dia punya Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam hidupku. Iya. Ya, ketika seperti itu konsep pemikirannya, ya udah ada Tuhan kok, nggak peduli protokol kesehatan pun udah abaikan aja, karena ada Tuhan yang menjagai. Betul. Ya, ketika kita melakukan seperti itu, yaitu sama halnya seperti yang dibilang orang dunia pateng-tengan ataupun pajago-jagohon. Iya. Ya, jadi jangan kita berpikir konsep pikiran kita seperti itu. Tetapi walaupun kita punya Tuhan yang berkuasa, ya wajib juga kita berjaga-jaga. Firman Tuhan juga. Berarti ikut juga aturan gitu ikut ya, Pak? aturan pandemi, Betul kali. protokol kesehatan. Jadi Iya. ada orang ya, ada Tuhan kok, ada api di depan, kita pegang apinya. Iya. Terbakar enggak? Pasti terbakar. Ya, kalau sini sekarang ada pandemi Covid, jaga jarak, jaga kesehatan, ataupun kalaupun mau beribadah sesuai dengan protokol kesehatan, ya kita lakukan itu. Ya, jadi Betul. kalau kita sudah lakukan itu, walaupun ya kita tidak berdoa, kita kena juga, ya itu udah urusannya Tuhan. Betul. Tapi dalam kita harus disiplin. Disiplin dalam segala hal. Ya, saya juga ambil hikmah dari pandemi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam pandemi ini ya, saya sampai di rumah langsung mandi. Iya. Kenapa saya bilang dulu sampai di rumah udah istirahat dulu, pegang anak ataupun nonton TV. Tetapi selama pandemi Covid sampai di rumah saya langsung mandi. Kalau tidak mandi saya tidak mau beraktivitas di rumah. Jadi banyak sisi baiknya sebenarnya di dalam pandemi ini. Ketika kita meresponinya secara positif. Kalau kita respon secara negatif, semuanya memang ya mendatangkan kegalauan dalam kehidupan kita, kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi ambil sisi negatif, sisi positifnya di dalam masa-masa yang kita hadapi saat ini. Ya, itu ya Pak. Oke, puji nama Tuhan. Sebagai terakhir sama Ibu Linda, selama ini sudah hampir kurang lebih 3 bulan ya kita mengikuti ibadah-ibadah live streaming. Tetapi mulai minggu tanggal 14 kita diperkenankan oleh pimpinan kita untuk boleh membuka pintu gereja, tapi walaupun khusus ya secara untuk para pengerja. Nah, kalau misalkan menurut Ibu Lina berkaitan dengan firman Tuhan, topik firman Tuhan sharing kita malam ini, kira-kira menurut Ibu gimana perasaan atau perbandingan ketika kurang lebih 3 bulan ini kita mengikuti live streaming dengan kenyataan sekarang ini kita sudah mulai beribadah. Gimana kira-kira kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, Iya. 3 bulan ya kita sudah tidak beribadah. Betul. Tentu kerinduan itu ada. Iya. Memang boleh dikatakan pasti berbeda. Nggak usah sisi jauh, sisi fisiknya aja. Betul. Kita berbeda di rumah dengan di gereja ya, di rumah Tuhan. Saya rasa semua juga jemaat Metro sangat rindu untuk beribadah. Iya. Khususnya yang minggu ya. Ya, memang terasa Pak di dalam sanubari kita, hati kita, perbedaan itu sangat jelas. Kenapa? Kalau di gereja ya kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu saudara seiman, Iya, semua. Nah, kalau di rumah memang ini harus kita legowo nerima pandemi ini. Itu kalau saya rasa ya Pak ya. Kenapa? Karena ini kalaupun keadaan seperti ini, kita bisa menerima keadaan ini. Dan ada maksud dan rencana Tuhan yang baik di dalam pandemi ini. Khususnya kita bisa bersekutu dengan keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Nah, itu tujuan yang mungkin selama ini kita sibuk di gereja. Iya. Tetapi udah kita memasuki kedua kali ini kita beribadah walaupun masih dikhususkan untuk pengerja. Tetapi kerinduan itu terobati. Mungkin juga nanti jemaat di bulan-bulan yang akan datang pasti akan terlaksana untuk gereja. Kita tetap berdoa supaya Tuhan kabulkan apa kerinduan kita. Nah, saya melihat di tempat kita sudah cukup baik. Tetap kita waspada. Amin. Bukan berarti kita kalau seperti ini pun diizinkan kita
sembrono Pak, bukan. Tapi tetap kita protokol kesehatan itu harus tetap kita jalankan, mulai dari pintu depan, cuci tangan, dan juga pakai sanitizer, dan kita tetap pakai masker. Nah, jaga jarak juga itu tetap dilakukan. Nah, amen. Ini sangat membantu. Bukan kita bilang karena kita sudah di rumah Tuhan langsung segalanya bebas seperti Pak Jakaria bilang, bukan. Tetapi kita tetap kewaspadaan itu harus kita jaga, amen. Supaya kita jangan tertular gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu kita ini dari mana-mana. Tetap kita masing-masing menjaga diri kita sendiri dan juga stamina kita. Jika kita kurang-kurang enak ya tidak usah ibadah begitu Pak. Nah, di dalam ibadah ini juga ya kita merasakan sih kerinduan itu, ya jujur saya pribadi aja Pak merasa terobati karena sudah 3 bulan betul. Tidak beribadah sini rindu. Berarti Ibu sekarang ini merasa terobati gitu dengan sudah dibukanya ibadah raya kita Bu. Iya. Jadi kalau selama kurang lebih 3 bulan ini berarti masih ada rasa-rasa sakit ya gitu ya Bu ya? Memang rasa-rasa sakit itu pasti ada Pak. Kenapa? Yang tadinya kita bisa rame-rame ini jadi mungkin kalau kita punya anak 2 ya 2, gitu ya, Bu. Ya. Kita bertiga kan gitu. Nah memang ya orang bilang sih nggak ada beda. Kalau saya sih ada bedanya ya. Terus terang aja kita nggak usah munafik ya amen. Pak. Karena bedanya itu ya rumahnya aja beda. Itu rumah kita ini gereja kan beda. Nah jadi semua ini mendatangkan kebaikan aja lah. Kalau bagi jadi saya. Kalau perasaan Ibu setelah 2 kali ibadah kita ini, 2 minggu ini 2 kali. Jadi tidak ada perasaan takut Ibu datang beribadah ke gereja gitu Bu? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak ada. Saya juga karena begini kalau saya pribadi ya Pak ya. Apa yang sudah diterapkan di dalam gereja ya kita patuhin aja. Amin. Tapi bukan berarti kita juga tidak berhikmat. Betul. Ya kita tetap berhikmat, betul. Tetap dipakai protokol kesehatan itu. Gitu ya, nah, Bu, kena gini Pak, kalau ke pajak juga kita bisa kok. Betul. Saya aja kerja. Iya. Nah, kenapa saya ke rumah ibadah tidak bisa? Kenapa saya merasa takut? Gitu tidak, ya tetap saya jalankan. Tetapi saya tetap waspada, itu aja Pak. Oke, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena waktu kita sangat terbatas, ya kita juga kasihan kuota-kuota daripada jemaat Tuhan. Menarik sekali topik sharing firman Tuhan untuk FA malam ini, menghormati kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak Ginting dan Ibu Lina tadi sudah memberikan sedikit penerangan dan penjelasan tentang bagaimana cara menghormati kasih karunia Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak lain dan tidak bukan, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan, ya, menghormati yang namanya pelayanan kita, ia menghargai keselamatan kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua juga dia berkata bahwasanya keselamatan kita itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan, sebagai kesimpulan sharing kita malam ini ada beberapa. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Tadi kita sudah dengarkan, sudah jelasin secara bersama-sama. Dan yang kedua, memelihara dan menghormati kasih karunia Tuhan. Orang Ibu Lina juga, Pak Ginting sudah menjelaskan bagaimana cara memelihara dan menghormati kasih karunia Tuhan itu. Ya tidak lain dan tidak bukan, ya mari kita tetap mengikut aturan daripada firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya melayani Tuhan, apalagi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan, ya jangan undur daripada pelayanan. Jangan senantiasa kendor. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata, tetapi janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Ini yang dianugerahkan Tuhan. Jadi artinya jangan kita, sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, supaya kita jangan menyia-nyiakan, jangan menjadi sia-sia kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Apalagi kalau misalkan kita mau mundur ya daripada jalan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, orang yang sudah mengundurkan diri, maka Alkitab berkata, aku tidak berkenan lagi. Nah, kita harus waspada. Pandemi ini memang semua orang takut, tetapi jangan kita
Jangan semua umat Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, memiliki hidup takut akan pandemi daripada memiliki hidup takut akan Tuhan. Itu sudah terbalik. Jadi kita lebih baik memiliki hidup takut akan Tuhan daripada memiliki hidup takut akan pandemi. Kalau kita memiliki hidup takut akan Tuhan, maka kita percaya, Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan, Tuhan akan memelihara, menjagai, memimpin segenap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan yang sharing FA minggu yang lalu, ya Bapak Ibu Saudaraku cuma yang lalu, bahwasanya Tuhan akan membedakan, memberikan perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut Bapak Ibu Saudaraku untuk datang kepada Tuhan. Jadi mari kita lebih semangat lagi lewat daripada COVID-19 ini. Kita tetap berjaga. Apa yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Ginting, Ibu Lina, bukan berarti kita mengabaikan ya. Bukan kita berarti Pak Jago-Jagohon ya. Kita udah tahu Tuhan memang memelihara kita. Tetapi kita sudah tahu bahwasanya itu ada lubang di depan. Lalu kita menjalaninya, akhirnya kita masuk ke lubang itu. Ya jangan gitu juga, artinya kita tetap mematuhi aturan. Baik firman Tuhan, baik juga aturan-aturan protokol kesehatan. Kemanapun kita, mari kita tetap memakai yang namanya masker, ya, juga jaga jarak. Jangan Bapak Ibu Saudaraku sesuka-suka kita untuk pergi ke sana, pergi ke situ, happy sana, happy sini. Akhirnya ya inti yang dinamanya Pak Jago-Jagohon. Akhirnya tidak menghormati kebaikan Tuhan, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita malam ini adalah dalam kondisi sekarang ini kita mengambil waktu untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, pada waktu aku berkenan maka aku akan menolong. Jadi waktunya kapan? Ya hari ini, saat ini. Jadi artinya jangan kita membuang-buang waktu. Jangan kita menunggu, tunggu dulu selesailah COVID-19 ini baru aku datang ke gereja. Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan, menurut prediksi belum tentu bisa selesai 2 tahun 3 tahun COVID-19 ini. Makanya pemerintah pun angkat tangan, menyerah. Ya gimana mau mengatasinya? Orang memang tidak nampak. Ya bagaimana kita menghindar? Tetapi mari kita tetap berpasrah aja kepada Tuhan. Kita percaya Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang melindungi kita, yang sanggup berbuat sesuatu kepada kita. Amin. Sepanjang kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ginting tadi, selama kita ya menghormati kasih karunia Tuhan. Yang terakhir adalah mari kita terus membangun mesbah keluarga kita kepada Tuhan. Jadi selama COVID-19 ini juga kita tetap menayangkan yang namanya live streaming. Kita tetap ikutilah. Berdoa, ya, melayani Tuhan, ya memuji Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berkati Tuhan, berhubung waktu kita sangat simpel dan sangat singkat sekali. Ya nanti kita akan lanjutkan lagi di sharing-sharing kita di FA minggu-minggu berikutnya. Jadi mungkin ada lagi yang Ibu Lina atau Pak Ginting sampaikan kepada jemaat FA kita, Bu? Pak Ginting, kalau ada silakan Pak. Ya memang sedikit Pak, saya mungkin ayat firman saja ya bagi kita untuk menguatkan kita. Ya yang terambil di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Jadi adapun yang kita hadapi saat ini ya tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena Tuhan juga berkata di dalam Roma 8:28 itu ya kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal ya. Untuk semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jadikanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu apapun yang kita hadapi saat ini. Jadi Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Shalom. Amen. Silakan Bu kalau ada. Saya sedikit saja Pak. Jadilah pribadi yang selalu setia menanti kedatangan Tuhan. Tidak peduli masalah pandemi ini datang, kita tetap setia. Karena Tuhan telah mengorbankan, memberikan kasih karunia yang cuma-cuma itu kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi akhir kata Bapak Ibu Saudaraku,
kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh FA di setiap wilayah, di setiap daerah. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari yang indah ini, jikalau Tuhan senantiasa memimpin dan menolong kami dan memberkati kami buat segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terlebih-lebih kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau menghendaki supaya kami jangan menyia-nyiakan, dan Engkau Tuhan menghendaki supaya kami tetap berkobar-kobar di hadapan-Mu untuk melayani Tuhan, bahkan terlebih-lebih memelihara dan menjaga keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Ibu Lina Hutaurus sebagai Ketua FA daripada Marindal, dan berkati juga hamba-Mu Bapak Zakaria Ginting sebagai Ketua FA Patumba 2, sekaligus juga Ketua Wilayah daripada Patumba atau Ketua Wilayah 2. Tuhan tolong, Tuhan pelihara dan Tuhan jagai, biarlah pengurapan baru daripada Roh Kudus mau turun mengalir melimpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu. Seluruh ketua-ketua FA pada malam ini, seluruh anggota-anggota FA, kepengurusan FA, kami berdoa kuasa Tuhan selalu melimpah-limpah, menolong, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan yang baru, memberikan semangat yang baru, dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami. Bahkan terlebih juga kami berdoa buat secara khusus hamba-Mu Gembala Sidang kami GBI Metro Amplas. Engkau Tuhan telah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-Mu untuk menjadi gembala daripada GBI Metro, dan pengurapan Roh Kudus-Mu turun ke atas hamba-Mu, pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu, baik juga secara pribadi kepada hamba-Mu, baik kepada keluarga, istri dan seluruh anak-anaknya. Tuhan Yesus yang memelihara mereka. Kami berdoa buat bangsa kami, kota, daerah, lingkungan kami, dan pemerintahan kami, mulai daripada pemerintahan yang paling tertinggi hingga sampai kepada pemerintahan yang paling terendah. Biarlah kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir melimpah atas seluruh bangsa kami. Pelihara dan jaga seluruh bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa memberkati dan menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan pada malam hari yang indah ini, mari kita mengerahkan hati kita dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis melalui rohnya Roh Kudus, itulah yang menyertai, menolong, memimpin, menghibur, bahkan memberkati kita malam ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan telah dikuatkan oleh Roh Kudus, bersama-sama kita katakan amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
saja